Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, tanpa memperpanjang kata pembuka, saya Aurora Nindira pada kesempatan ini akan berbicara tentang politik dalam pandangan Islam. Bicara tentang politik, mungkin hal yang langsung terpikirkan itu adalah tentang partai, presiden, pemilihan umum, atau apapun yang berhubungan dengan pemerintahan. Padahal dalam lingkungan bermasyarakat yang kecil, seperti keluarga atau lingkungan sekolah misalnya, itu ada yang namanya unsur politik di dalamnya. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang materi ini, ada baiknya kita menyatukan pandangan dulu tentang apa itu politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Lebih lanjut, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah sempat saya mention sebelumnya, bahwa lingkup kecil seperti keluarga dan sekolah itu punya unsur politik di dalamnya, karena tujuan politik itu adalah untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Aristotle, politik merupakan master of science, yang mana ia definisikan bahwa politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Politik dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa politik dalam lingkup bernegara itu merupakan suatu tools atau alat untuk mengatur tatanan negara agar peraturan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam Islam, politik itu dibahas dalam satu bab muamalah, yaitu muamalah siyasah. Definisinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Sedikit info, dalam muamalah siyasah terdapat beberapa lembaga, yaitu siasah dusturian atau konstitusi, tasri'iyah atau legislatif, qodaiyah atau peradilan, maliyah atau keuangan, idariyah atau administrasi, tanfiziyah atau eksekutif, dan kharijiyah atau luar negeri. Islam mengatur detail kehidupan manusia, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk tata cara pemilihan pemimpinnya atau berpolitik. Politik adalah segala usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Mulai dari perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara. Berlainan dengan politik yang sering dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk dalam masyarakat kita, politik itu fitrah. Karena begitu kita lahir, kita langsung bergabung dengan organisasi tertinggi, yaitu negara. Lalu bagaimana Islam memandang politik? Sebagai agama yang universal, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Karena politik bagian dari risalah agama Islam yang sempurna, seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya, dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam pun politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Memperjuangkan nilai kebaikan agama itu tak akan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar, dan memperjuangkan politik atau ad-din wa as-sultan tawamaan. Lengkapnya, Imam Al-Ghazali mengatakan memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik atau penguasa adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedangkan penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari prinsip agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia.
Dari pandangan Al-Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik atau itu wajib, karena berpolitik merupakan prasyarat dari beragama dengan baik dan nyaman. Begitulah Islam memandang politik. Oke, sampai di sini akan muncul pertanyaan. Kalau politik itu adalah alat, berarti harusnya ada orang yang menggunakan alat itu. Ada, yaitu politisi. Politisi ini bisa berupa pemimpin yang dipilih atau mengajukan diri untuk memimpin acuan tatanan negara dalam dan bermasyarakat. Bagaimana kriteria pemimpin yang seharusnya itu? Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59, pemimpin yang dipilih haruslah orang yang amanah dan bisa berlaku adil dalam menerapkan hukum. Lebih lanjut, menurut Quran Surat Ali Imran ayat 28, pemimpin juga harus mempunyai wawasan dan pengetahuan agama yang luas, karena nantinya ia akan membuat regulasi dan mengatur kehidupan yang bersinggungan dengan keyakinan dan agama warganya. Balik lagi ke Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi, pun dalam konsep kepemimpinan, Islam dengan tegas memerintahkan untuk menaati Allah, menaati Rasul, dan menaati ulil amri, yaitu seseorang yang mengurusi urusan orang banyak. Bisa jadi itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan pemimpin pada tingkat desa sekalipun. Setiap pengelola dan penyelenggara negara harusnya adalah orang-orang yang kompeten dan berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tahu bagaimana memperlakukan warganya dengan baik, bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan yang baik dan kredibel, dan bagaimana mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Baik, cukup sekian materi yang saya paparkan pada hari ini. Saya Aurora Hanindira, mohon maaf atas salah dan janggalnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.